Jadi, oke. Kita masuk ke episode 4 berapa? 19 dari kitab Tazkiyatun Nafs, pembahasan tentang dengki. Dan ini part 2A, berharap part 2 ini bisa beres dan A berharap kalian semua bisa ngedengerin dengan baik, baik yang di rumah Arizal ataupun kalian yang maaf, baik kalian yang di rumah Arizal atau kalian yang ada di ini di Zoom yang nggak bisa on cam karena alasan syar'i nggak apa-apa, misalnya istri sering bolak-balik takut kelihatan. Ya teman-teman, kita akan bahas tentang dengki. Ingat ya, ini sebagai mukadimah dulu sebelum kita pembukaan. Dengki itu ada beberapa tingkat. Tingkatan yang haramnya adalah ketika kita benci ngelihat orang lain dapat nikmat dan kita ingin si nikmat orang lain tersebut pindah ke kita. Ini haram. Kecuali, ada kecualinya. Lupa pekan lalu nggak nyampe pengecualiannya. Apa pengecualian dari dengki ini yang diperbolehkan? Yaitu kita ngedengkiin orang kafir atau orang Islam pelaku maksiat terang-terangan. Ingat ya, pelaku maksiat terang-terangan yang Allah kasih dia dunia, yang dia pakai dunianya untuk maksiat. Kasih contoh deh. Kalau kayak gini boleh nggak AA dengki ke Elwin? Elwin super duper kayanya, super duper kaya. Dan Elwin suka pakai kekayaannya untuk maksiat, beli bir, nyewa orang-orang gak bener gitu untuk party dan sebagainya. Terus AA dengki ke Elwin dengan harapan apa? Biar kekayaan Elwin ambles, lalu kekayaan itu pindah ke AA, lalu AA gunakan kekayaannya justru untuk kebaikan. Boleh gak? Boleh. Walaupun dengkinya dengki versi parah ya, yaitu pingin nikmat orang lain hancur dan pindah ke kita. Pada umumnya nggak boleh, itu haram, kecuali kalau kita mendengki orang yang Allah kasih nikmat dunia dan si nikmat dunianya dipakai untuk maksiat. Itu kita boleh mendengki kayak gitu. Tapi ada tapinya. Andai Elwin kekayaannya nggak pindah ke AA, tapi Elwin taubat, maka AA tetap akan bahagia walaupun AA nggak dapat harta Elwin. Karena tujuan Ariza bukan pingin dapat harta Elwinnya, tapi pingin apa? Pingin si Elwinnya nggak maksiat lagi dengan harta yang Allah kasih itu. Paham? Di situ. Ya. Tapi kalau ini gimana? Elwin misalnya sering maksiat menggunakan hartanya, menggunakan hartanya. Tapi AA dengkinya bukan ke hartanya Elwin, tapi AA dengkinya tuh karena Elwin punya istri yang baik. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh karena nggak nyambung. Kalau Elwin pakai hartanya untuk maksiat, lalu dan terang-terangan kayak gitu, ya A jangan AA boleh mengharap si harta Elwinnya hancur lalu pindah ke Arizal supaya AA bisa gunakan hartanya untuk kebaikan. Tapi kalau Elwinnya emang hartanya banyak, sering pakai maksiat, tapi AA dengkinya bukan ke hartanya tapi malah ke istrinya gitu. Itu kan gak nyambung. Kenapa AA jadi dengki gara-gara Elwin punya istri baik? Kan gak nyambung kayak gitu. Ya, A juga punya istri baik gitu. Jadi nggak usah ngarepin Elwin istrinya jadi milik AA, enggak, bahkan nggak mau gitu, nggak mau, udah cukup ya dengan istri Arizal yang baik, yang AA sangat sayang kepadanya, alhamdulillah. Oke, jadi seperti itulah, boleh ngedengkiin orang kafir, yaitu kita berharap si orang kafir tersebut hartanya hilang, dunianya hilang, supaya dia nggak menggunakannya lagi untuk maksiat, lalu harta tersebut pindah ke kita sehingga kita bisa pakai untuk kebaikan. Tapi yang lebih baik sih bukan kayak gitu. Yang lebih baik adalah kita doakan agar hartanya tetap ada, lalu dia berubah menggunakannya untuk kebaikan. Bukankah dulu sahabat Nabi SAW ada yang hartanya dipakai di jalan setan dulunya sebelum jadi sahabat, lalu berubah 180 derajat jadi dipakai di jalan Allah. Jadi pembela Islam, kan luar biasa kalau kayak gitu. Oke, itulah teman-teman sebagai mukadimah, kita mulai kajiannya. Yang ngantuk bisa cuci muka di wastafel ya, jangan sampai ketiduran yang di rumah A. Soalnya A kadang kurang enak untuk negur kalian, karena ini kan direkam dan nanti ditonton, bisa ditonton sampai hari kiamat bisa jadi ya. Sampai Dajjal datang mungkin, sampai maksudnya sampai udah nggak ada lagi internet. Bisa aja kalau misalnya di videonya viral ditonton terus saja sampai udah nggak ada lagi internet gitu. Nanti kalian namanya jadi harum gitu. Harum karena apa? Karena ditegur pas lagi tidur, ya kan nggak enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua. Coba Elwin, masih ingat gak 4 tingkatan dengki? Yang pertama yang paling parah dulu. Yang pertama yang paling parah itu gimana? Yang paling parah dulu itu dia pokoknya tuh ngelihat orang lain dapat nikmat tuh pengen hancur aja gitu. Iya. Pengen hilang aja lah pokoknya. Iya. Tapi dia nggak pengen, misalnya tanpa keinginan untuk memilikinya gitu. Oke ya, jadi yang tingkatan terparah adalah pokoknya dia nggak seneng ada orang dapat nikmat itu aja. Dia nggak peduli mau nikmatnya pindah ke dia atau enggak, yang penting nikmat di orang lain hancur sehingga di dunia ini nggak ada yang dapat nikmat sama sekali. Ini tingkatan terparah karena dia hatinya udah sangat busuk, dia bener-bener nggak bisa ngelihat orang dapat nikmat. Tingkatan kedua itu dia melihat orang lain tuh dapat nikmat tuh nggak seneng dan ingin nikmatnya itu pindah ke dirinya sendiri. Betul. Tingkatan kedua tuh dia ngelihat orang lain dapat nikmat, dia nggak seneng dan ingin si nikmatnya itu berpindah ke dirinya. Manapun dari keduanya yang terjadi, itu akan membuat dia lebih plong. Misalnya, kalau dari orang lain nikmatnya nggak hilang, tapi dia dapat nikmat yang setara, itu dia akan lebih plong karena jadinya gue dan dia jadi setara nih levelnya. Ya, kalau yang pertama mah dia emang bener-bener gak bisa ngelihat orang lain dapat nikmat. Kalau yang kedua, dorongan dia ingin orang lain hancur tuh karena dia gak ingin ada saingan. Nah makanya kalau misalnya si hartanya hancur dia happy, atau hartanya gak hancur tapi dia dapat yang setara, di situ dia juga lebih lega. Kalau yang ketiga? Lupa ya, sama juga lupa deh. Yang keempat. Iya, yang ketiga apa ya? Kayaknya sama dengan yang kedua mirip ya, cuman beda-beda, lebih ringan ya, cuman lupa. Tapi intinya yang ke 1, 2, 3 kan haram udah aja lah. Yang penting kita paling banter ke yang keempat, yaitu kalau kita ngelihat orang lain, misalnya ngelihat Zain cerdas nih. Masya Allah di kelas 1, kelas 1 ya Zain ya? 2? Oh kelas 11 ya. Nah si Zain cerdas di kelasnya, AA gak cerdas. Lalu AA berharap AA bisa cerdas kayak Zain. Nah tapi nggak pingin Zain jadi bodoh, jadi idiot gitu, nggak. Zain nggak apa-apa tetap cerdas, tapi juga cerdas kayak Zain supaya nanti di kelas ada ranking satunya 2 orang gitu ya, saking samanya gitu. Nah ini nggak apa-apa kalau untuk perkara dunia, bahkan dianjurkan untuk perkara akhirat. Kalau tadi tentang cerdas doang, si Zain cerdas dan AA iri, itu mah berarti cuma iri sama perkara dunianya. Tapi kalau Zain selain cerdas, Zain gunakan kecerdasannya untuk di jalan Allah, untuk ngebantu orang, untuk nasehatin orang, untuk belajar ilmu agama dan diamalkan. Lalu AA irinya ke situ. Bukan cuman iri karena Zain cerdas doang, tapi AA iri karena Zain udah cerdas, lalu digunain kecerdasannya untuk belajar agama dan mengamalkannya. Maka keirian Arizal terhadap Zain yang sifatnya akhirat itu justru malah nambah pahala jadinya. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang aku ingin nambahin lagi ada beberapa rangka yang harus kita bahas teman-teman, yaitu sebelum nanti kita bahas kisah-kisah dan sebagainya. Jadi pembahasan malam hari ini sebelum kita ngebahas kisah-kisah dan mudah-mudahan kita bisa tadabur dari kisah orang-orang yang gak ada dengki sama sekali di hatinya, kita akan bahas sebab-sebab dengki dan juga obat dengki. Oke, jadi pembahasan malam hari ini adalah sebab-sebab dengki dan obat dengki. Untuk sebab-sebab dengki, catat di sini ada 5 ya. Sebab dengki yang pertama adalah karena
kita sedang bermusuhan dengan orang yang kita dengki. Jadi gini ya, AA kalau udah deket banget sama sama Milzam, lalu Milzam dapat nikmat dari Allah, potensi besarnya adalah AA akan bahagia juga. Ya gak? Milzam tiba-tiba dapat pekerjaan dengan gaji 10 kali lipat dari yang sekarang. Masya Allah. AA akan jadi ikut bahagia. Ya jujur aja kalian, takutnya dia nggak mau disebutin ya. Jadi AA punya murid yang emang dulu secara ekonominya kurang, lalu kemudian Allah lapangkan selapang-lapangnya. Ya, walaupun emang kadang naik kadang turun, tapi pernah dia ada di kondisi sehari tuh bisa dapat 1 sampai 2 juta sehari. Bukan sebulan, sehari. Dan nggak ada sedikit pun rasa iri dan dengki. Yang ada adalah Masya Allah, ikut seneng banget. Semoga bisa cepat nabung buat nikah. Gitu. Cepat nikah sob. Dukung banget. Nah, ke dia dapat nikmat, ikut seneng juga. Kenapa? Karena emang deket sama dia. Coba kalau misalnya kejadiannya pas dulu musuhan sama dia. Pernah mungkin kalian tahu anggota grup, dulu sempat musuhan sama dia 1 minggu gitu. Ya. Coba kalau kejadiannya pas lagi musuhan sama dia. Pas lagi musuhan lalu dia dapat gaji sebulan 30 juta. Si Gana nggak akan bahagia ada. Pas ngeliat gitu malah berharap semoga cepat dipecat. Dan di sini baru nyadar bahwa jangan-jangan pernah benci sama seseorang, lalu tahu orang tersebut dapat nikmat dari Allah dan makin gak seneng. Ini dengki. Astagfirullah. Emang kalau misalnya ada orang yang nyakitin kita, kita boleh berharap dia celaka tuh boleh. Tapi kita nggak boleh berharap kalau dia dapat nikmat lalu nikmatnya hilang, itu nggak boleh. Contoh aja, misalnya ya maaf ya Zen dikasih contoh terus ya. Biasanya kalau anak yang baru datang suka jadiin korban gitu, suka dijadiin buat contoh gitu. Biar Biar konsen. Ya soalnya ada anak-anak yang baru ikut kajian terus melongwe kagak konsen, tapi Zen mah konsen kok dari tadi alhamdulillah ya. Nah Zen misalnya gini Zen, lagi tengkar sama Zen mukul Arizal. Jelas dong kita langsung musuhan. Kesel banget sama Zen. Boleh berharap kalau Zen celaka tuh boleh. Boleh. Karena kezoliman Zen terhadap yang udah mukul sehingga berharap ya Allah celakakan Zen gitu. Sebagai balasan atas pukulan dia ke aku. Dan aku gak bisa balas. Karena Zen kekuatannya 3 kali lipat Arizal. Jadi kalau ngebalas yang babak belur nanti. Sehingga cuma doa kalau ya Allah celakakan Zen karena dia udah mukul aku. Tahunya apa yang terjadi? Besoknya dapat info kalau Zen dapat uang dari misalnya siapa ya? Atta Halilintar misalnya. Tiba-tiba dapat uang dari Atta Halilintar 1 miliar. Nah, nggak boleh berharap Zen uang 1 miliarnya hilang. Karena kalau berharap Zen uang 1 miliarnya hilang, berarti dengki ke Zen. Dan itu dosa besar bagi Arizal. Yang boleh harapkan adalah Zen celaka. Udah aja secara umum celaka. Celaka atas balasan dia mukul aku. Udah itu aja. Adapun kalau misalnya nggak seneng, jadi harusnya gimana? Harusnya gini. Pas Zen dapat uang 1 miliar, ikut bahagia harusnya gitu. Oh Masya Allah dapat 1 miliar. Semoga berkah hartanya dan semoga Allah celakakan kamu. Itu ya. Harusnya gitu. Jadi tetap ikut senang gara-gara Zen dapat duitnya. Karena Zen orang Islam, orang Islam, sehingga kalau ngelihat orang Islam lain dapat nikmat, ikut happy. Alhamdulillah dia dapat nikmat dari Allah. Ya Allah harusnya gini. Kalau lagi musuhan sama Zen dan berharap Zen celaka, lalu Zen dapat duit 1 miliar dari Atta Halilintar, harusnya gini saat tahu gitu. Ya Allah aku bahagia Zen dapat 1 miliar ya Allah. Tapi tetap celakakanlah dia ya Allah sebagai balasan atas kezoliman dia padaku. Harusnya gitu. Dan Allah akhirnya celakakan Zen bukan dengan hartanya hilang, bisa jadi dengan kakinya hilang gitu ya. Astagfirullah lebih parah itu ya. Ya terserah itu gimana Allah mau ngehancurinya. Tapi nggak boleh iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Zen. Karena kalau iri, dengki,
jadi dosa. Gitu. Nyadar gak sih? Kalau kita lagi musuhan sama orang lain, biasanya kita sering ngeharapin orang yang kita benci tersebut, orang yang kita lagi musuhan tersebut, kalau dia dapat nikmat, semoga nikmatnya hilang. Dapat nikmat, semoga nikmatnya hilang. Dan itu adalah kedengkian. Dan itu adalah perbuatan yang bisa ngapus amal kita. Apa kata Nabi SAW? Walaupun hadis ini diperbincangkan ulama, tapi ulama sepakat menerima makna hadis ini. Walaupun ada yang mendoifkan hadis ini, tapi secara maknanya benar. Yaitu kedengkian, menghapus amal. Bagaikan apa? Bagaikan apa? Api melahap kayu bakar. Coba renungi deh, renungi. Kita pernah nggak tengkar sama seseorang? Lalu setelah kita tengkar sama seseorang tersebut, kita benci sama orang tersebut karena kesalahan dia. Kemudian kita mikir kalau pas kita tahu dia jadi makin sukses, dia jadi makin ini, makin itu, terus kita harap semoga suksesnya hilang, semoga kekayaannya hilang. Pernah nggak kita kayak gitu? Harusnya kita fokus pada ya Allah, hukum dia atas kezaliman dia padaku. Titik. Itu aja. Udah gitu. Jangan kemudian kita ngarepin nikmat yang dia miliki bisa hilang. Karena gini teman-teman. Bisa jadi dia zolim ke kita, oke. Dan itu salah. Tapi dia punya kebaikan yang jauh lebih banyak. Yang mana kebaikan itu menjadi sebab Allah datangkan nikmat-nikmat tersebut kepada dia. Bisa jadi loh. Bisa jadi Milzam pernah zolim ke AA. Dan itu dosa besar. Tapi Milzam punya kebaikan yang jauh lebih besar. Dan kebaikan Milzam tersebut mengakibatkan doa buruk AA ke Milzam jadi gak mempan. Doanya ya Allah, hukum Milzam atas kezaliman dia kepadaku. Tapi gak dikabulin sama Allah. Saking Milzam banyak banget berbuat baik, Allah bikin Milzam gak kena efek buruk dari doa Arizal. Dan di hari kiamat AA ngambil pahala dari Milzam, tapi pahala Milzam gak habis. Terus gimana dong kalau di hari kiamat AA ngambil pahala Milzam, tapi pahala Milzam gak habis? Ya udah sama-sama enak. Karena kalau AA udah ngambil pahala dari Milzam di hari kiamat, habis itu udah langsung jadi bestie lagi. Orang-orang itu nanti sebelum masuk surga akan saling kisos, ngambil pahala ini, ngasih dosa itu. Dan kalau udah beres, itu tuh bakalan jadi bestie lagi teman-teman di surga tuh. Sok siapapun, bahkan sampai dosa ngebunuh. Andai misalnya ngebunuh Andrian, terus habis itu di hari kiamat Andrian ngambil pahala Arizal, masih ada sisa. Nggak jadi masuk neraka tuh, gara-gara pahala saking banyaknya. Tapi jangan sombong juga ya, gara-gara pahala banyak jadi boleh bunuh orang gitu. Ini keliru besar. Nah si Andrian teh udah ngambil pahala dari AA super banyak, tapi AA masih masuk surga langsung gara-gara pahalanya masih banyak berlebih surplus, walaupun udah diambilin. Nanti pas masuk surga mah kita jadi temenan lagi. AA yang dulu bunuh saya, bro gitu. Bisa kayak gitu, dah bener. Bener Allah berfirman di surah Al-A'raf. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Di surah Al-Hijr. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka segala macam dendam, dengki, iri, dan mereka menjadi bersahabat di atas dipan-dipan yang tinggi. Jadi gitu teman-teman, di surga tuh enak. Jadi Allah tuh maha adil, Allah tuh maha indah, Allah maha baik, dan gak ada yang luput dari Allah. Sekali lagi, kalau kita benci sama seseorang atas kezaliman dia ke kita, lalu kita ngelihat dia kok dapat nikmat banyak dari Allah, jangan kemudian kita suuzon, istidroj gitu. Enggak, belum tentu. Emang dia salah ke kita, oke. Dan kita kesel, oke. Kita bahkan udah ngedoain keburukan, oke. Tapi dia bisa jadi punya kebaikan yang lebih banyak. Yang dengan itu dia terhindar dari efek doa buruk kita ke dia. Kita masih sakit hati, wajar. Di hari kiamat kita ngambil pahala dia, wajar. Tapi Allah dengan keindahannya, kemaha adilannya, bisa jadi di hari kiamat kita ambil pahalanya, kita udah puas, dianya masuk surga, kita masuk surga, di dalam surga kita jadi bestie, jadi teman terbaik lagi. Begitu teman-teman. Jadi pastikan, kalau kita kalau kita lagi musuhan, jangan dengki. Ingat ini poin baik-baik, catat. Ingat dah, dulu
beberapa murid AA zolim ke AA abis-abisan. Masih ingat kan kasus eta yang elektronik dulu, yang dia udah zolim ke banyak karyawannya dan AA ngeblow up di medsos karena udah kasihan banget. Dia zolimnya udah luar biasa banget tuh, ya, sangat zolim banget. Dan udah banyak yang jadi karyawannya yang aduh, kayak kerja kerja apa yang kerja parah teh, Romusa ya, Romusa Rodi, Romusa lebih parah Romusa. Oh yaudah, kerja Romusa itu si karyawannya jadi kayak kerja Romusa. Dan karyawannya pada curhat ke AA. Ini kan AA yang dulu ngeposting tentang dia nyari karyawan, ya AA punya tanggung jawab moral dong. AA dulu sebagai yang nyuruh murid-murid AA untuk kerja di sana, taunya pas sudah kerja di sana gila-gilaan itu kezolimannya. Ya AA-nya mengkritisi walaupun AA nggak nyebut nama langsung. Malah AA mau ditangkap polisi gerak gitu. Kan dia zolim banget tuh. Dan udah nggak diragukan, udah ijma lah. Udah ijma, customer yang terzolimi, pihak karyawan yang terzolimi udah sepakat dia itu emang gak bener itu murid Abu Takir yang itu. Tapi nggak nyalain AA sih, karena itu kan bukan perbuatan AA, itu perbuatan dia, emang sifatnya kayak gitu. Nah, makin kesini dia tuh gila-gilaan hartanya. Sebulan dia bisa dapat, waktu sebelum gelut sama AA aja sebulan dia bisa dapat 6 miliar. Kalau 6 miliar itu kotornya, berarti bersihnya kira-kira berapa persen sih? Kalian tahu nggak kalau perusahaan gitu biasanya bersihnya berapa persen? Anggap aja kalau bersihnya itu 10%, berarti sebulan dia dapat 600 juta kan bersih itu. Ate mikir, jangan-jangan aku pernah dengki ke dia ya gara-gara kayaknya. Semoga enggak sih. Seingat AA mah enggak. Seingat AA cuman bisi dulu AA dengki gara-gara harta dia. Padahal harusnya AA fokus, ya Allah dia udah zolim abis-abisan ke aku, ke murid-muridku yang lain, udah ngancurin hidup mereka juga. Ngancurinnya tuh bener parah banget. Dan karena dia punya duit, jadi dia gampang nyewa pengacara. Mau nyewa apa, Hotman Paris juga bisa dia gitu. Nah akhirnya ya doa gitu supaya dia diberi musibah. Dan itu boleh, doa minta agar dia diberi musibah karena dia udah zolim. Tapi mikir-mikir lagi, dulu aku sempet gak ya ngedengkiin hartanya? Kalau sempet maka tobat ke Allah. Harusnya gak usah dengki sama kekayaan dia. Harusnya cukup mendoakan keburukan dia aja. Itu. Karena dia bener-bener parah gitu zolimnya. Zolimnya ke orang lain dan gak ada keinginan buat tobat. Udah dinasehatin malah marah-marah balik gitu. Itu kan parah banget teman-teman. Beda sama orang-orang yang zolim terus dianya pengen tobat, ya kita maafin lah. Kita doakan hidayah, kita doakan kebaikan. Apalagi ketika kesalahannya bukan sesuatu yang sangat besar gitu, yang sangat bisa dimaafkan. Atau misalnya dia punya kebaikan lain sebagai kalau kita pikir-pikir dia punya kezaliman ke saya tapi dia punya kebaikan banyak banget, ya itu kita bisa maklumi sih. Kita bisa maklumi banget ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, hati-hati kalau udah tengkar sama seseorang, jangan dengki sama orang yang kita tengkari. Bisa dipahami poin ini teman-teman? Mau ulang, kalau ada orang yang zalim ke kita, boleh nggak kita balas mendoakan keburukan? Boleh, ada hadisnya dari Nabi SAW, boleh. Tapi boleh nggak kita ngedengkiin kenikmatan yang dia miliki? Nggak boleh. Dan biasanya kita dengki justru ke orang yang kita musuhi. Dan itu berbahaya. 2, sebab dengki kedua adalah merasa berat kalau ada yang mengungguli kita. Merasa berat kalau ada yang mengungguli kita. Dan ini berlanjut ke poin nomor 3-nya. Jadi poin nomor 2 nggak bahas panjang lebar. Poin nomor 3-nya adalah sombong. Yaitu merasa diri selalu di atas orang lain. Dia nggak mau ada orang yang di atas dia. Dia inginnya orang lain itu di bawah, merendahkan. Ini teman-teman. Dan ini berbahaya banget. Kalau kita udah sombong, kita nggak mau ada yang mengungguli, maka ingin kalian ingat hadis ini baik-baik, oke? Hadis yang sahih dalam kitab silsilah hadis as-sahihah. Dulu Nabi SAW punya unta yang cepat banget. Unta Nabi namanya siapa? SAW. Qaswa. Kalau hamster namanya siapa?
nggak penting gitu. Patamon ya gitu. Nah, Nabi SAW punya unta namanya Qaswa. Tapi kalau unta yang satu ini yang ada dalam hadis ini, nggak tahu namanya siapa, mungkin Qaswa juga atau unta yang lain, kan beliau punya beberapa unta ya. Kalau unta yang terkenal namanya Qaswa, tapi ini ada satu unta Nabi SAW yang cepet banget larinya, dan beliau kalau lomba unta sama sahabat selalu menang. Jadi kok beliau sering lomba unta gitu sama sahabat dan selalu menang, selalu menang, selalu menang. Sampai ada sahabat Nabi SAW yang nge-challenge Nabi. Aku mau nge-challenge engkau ya Rasulullah. Diterima tantangannya kan. Akhirnya itu balap unta, Pak. Sahabat menang. Terus sahabat lain yang jadi supporter Nabi SAW marahin sahabat yang menang tadi. Lucu ya. Lo salah di mana gitu. Kan aku ngelawan Nabi SAW bukan menantang dalam artian negatif. Ini kan cuma nantangin lomba dan sama-sama seneng gitu loh. Nabi balap, aku menang. Kok aku dimarahin sama sahabat? Bener apa baca di sini ketawa, lucu. Kok sahabatnya dimarahin sih? Dia kan menang. Nabi SAW sedih nggak? Kalah? Marah nggak? Ya enggak lah. Masa Nabi marah gara-gara kalah? Oh, kalah lomba lari sama Aisyah, beliau nggak marah. Kalah lomba pacuan unta sama sahabat, beliau nggak marah. Beliau nggak marah. Apa yang beliau ucapkan? Ada satu hadis yang luar biasa banget. Ketika beliau kalah balap unta, lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah mengangkat sesuatu dari dunia ini, melainkan suatu saat Allah akan menurunkannya. Wow, mind blowing banget tuh Nabi SAW. Statement beliau yang begitu indah. Beliau ngasih tahu ke kita, kalau kita dulu di terdepan terus terdepan. Kalau merek motornya apa yang terdepan? Kalau kita terdepan terus, suatu saat kita akan jadi di belakang. Artis senaik daun apapun suatu saat akan turun daun. Unta Nabi SAW yang tak terkalahkan pun ternyata kalah pada saat lomba ini. Dan indahnya Nabi kita SAW dalam kejadian-kejadian seperti ini, beliau bisa ngasih nasihat yang benar-benar nyentuh hati banget. Tidaklah Allah mengangkat sesuatu dari dunia ini, melainkan Allah akan menurunkannya suatu saat. Dan efek dari hadis ini adalah sahabat tadi yang menang jadi nggak sombong. Keren kan teman-teman? Pahami hadis ini baik-baik. Kalau kita nggak ingin ada yang diungguli, kita nggak ingin ada yang mengungguli kita. Kita nggak ingin ada orang yang lebih dari kita. Ingat hakikat dunia. Itu udah keniscayaan Nabi yang bersabda SAW, dan itu real pasti. Tidaklah Allah mengangkat sesuatu dari dunia ini, melainkan Allah akan menurunkannya suatu saat. Apapun dah. Sekarang yang lagi booming banget siapa sih? Di kalangan orang-orang yang cerdas. Ini bukan dalam rangka merendahkan ya. Yang tahu yang sekarang lagi booming banget tuh si Lutfi gitu ya. Lutfi siapa yang di COC deh? Clash of Clan? Clash on Champion. Ada yang lagi itu banget. Tahu nggak kalian? Kaditya. Hah? Kaditya. Bukan yang julukannya Ubin Masjid cenda katanya teh. Karena dia rajin tahajud, cerdasnya luar biasa, kuliah di KAIST di Korea KAIST kalau nggak salah ya. Terus habis itu dia teh ternyata keren juga bahasa Arabnya. Dia belajar bahasa Arab sama guru privat juga, belajar nahwu sorof gitu, dan dia udah khatam gitu. Wow, luar biasa kan, jarang-jarang gitu ya yang orang yang kuliahnya di bidang eksak tapi ternyata di bidang agamanya wow juga gitu, jarang gitu. Bukan merendahkan beliau, bahkan bener-bener happy ada orang influencer yang seperti ini. Di saat kebanyakan influencer yang ditonjolkan hanya duniawi, sedangkan si Lutfi ini, kalau nggak salah namanya Lutfi ya, si Lutfi ini dia berani gitu menampakkan syiar kalau dia juga tahajud. Dan kita jangan suuzon kalau dia ria, ya enggak, justru itu syiar. Zaman now ini gini ya, ria itu definisinya apa sih? Ingin dipuji dan takut dicaci. Zaman sekarang kalau kita pamer amal, justru yang dominan tuh bukan dipuji loh, dicaci. Karena sekarang tuh zaman-zaman Islamofobia. Sehingga ketika si Lutfi ini dia menunjukkan bahwasanya dia tahajud, malah bilang itu justru keikhlasan. Punya husnudzon kuat kalau dia ikhlas. Karena zaman sekarang sekali lagi
Justru orang-orang tuh banyaknya yang lebih banyak tuh mencaci, apalagi netizen. Ketika dia berani untuk melawan, enggak, aku nggak takut dicaci dengan aku show off tentang aku tahajud, itu justru luar biasa kata Arizal. Itu. Ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, suatu saat dia akan turun juga. Ini bukan merendahkan beliau sama sekali loh, bukan, bukan. Ini cuma ngomong dari sisi kacamata tauhid, bahwa orang sewah beliau yang sekarang dipuji-puji di mana-mana, ya, suatu saat akan hilang juga namanya. Hilang juga. Maka yang paling penting kita kejarnya akhirat gitu. Karena kalau kita udah ngejar akhirat, walaupun nama kita hilang, tapi nggak akan pernah hilang di mata Allah. Ya. Terus kenapa kita harus dengki? Gara-gara kita nggak ingin ada yang menyaingi kita. Buat apa asli? Ih, bener-bener nggak ada gunanya kita kalau ngedengkiin orang lain tuh teman-teman. Karena apa yang kita dengki akan habis. Kalaupun si nikmat dari dia pindah ke kita juga akan habis. Ngapain kita dengki sesuatu yang habis? Kenapa kita nggak iriin sesuatu yang kekal? Kita iriin teman-teman kita yang bisa istiqomah di jalan Allah. Setelah dia ke pesantren, dia pindah ke sekolah umum, tapi dia masih tetap taat. Iriin itu. Karena itu yang akan kekal di akhirat, teman-teman. Apalagi poin lainnya, penyebab dengki yang lainnya adalah takut gak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, dan juga poin kelimanya adalah cinta kedudukan duniawi. Oke. Cinta kedudukan duniawi. Oke, seperti itu. Baik, itulah 5 penyebab dengki. Dan obatnya adalah teman-teman, saya ulang lagi ya, penyebab dengki itu pertama apa? Kitanya lagi bermusuhan. 2, merasa nggak mau diungguli. 3, sombong. 4, takut nggak dapat apa yang diinginkan. 5, cinta kedudukan duniawi. Ya. Untuk masalah takut nggak dapat yang diinginkan, kita harus ingat bahwasanya apa yang udah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz tuh udah clear, udah nggak akan lagi berubah. Sehingga apa yang Allah takdirkan ke kita, kita pasti akan dapat. Dan apa yang tidak Allah takdirkan, gak mungkin kita dapat. Sekuat apapun kita ikhtiar. Maka tugas kita ya ikhtiar aja di jalan yang halal. Tapi jangan terlalu fokus kepada hasil. Karena hasil itu benar-benar Allah yang menentukan. Ya, kita ikhtiar aja. Walaupun ikhtiar kita juga atas pertolongan dari Allah tentunya. Tapi kalau hasil itu benar-benar gak selalu sesuai ekspektasi kita. Jadi ngapain kita dengki? Misalnya AA pingin banget, dulu tuh pernah AA pingin lolos jadi imam di Jepang atau di Australia. Kalau nggak salah sempat nggak apply gitu ya, sempat nggak apply. Tapi emang AA nggak terlalu pingin banget sih dalam, ya coba aja nggak apply. Kalau sampai AA dengki gitu, pingin ke Jepang atau pingin ke Australia hanya sekedar pingin jadi imam di sana. Kalau Allah emang udah takdirkan dapat, pasti akan dapat walaupun nggak ikhtiar. Ingat gak bagaimana Ali bin Abi Thalib jadi komandan perang? Padahal beliau nggak minta. Sedangkan sahabat lain yang ikhtiar untuk bisa jadi komandan perang malah nggak dapat. Itulah dunia. Allah kasih kadang ke orang yang gak ikhtiar, Allah gak kasih kadang ke orang yang justru ikhtiar abis-abisan. Ya, makanya sombong banget tuh si si Ratu Kripto Konoha tuh, si Ratu Kripto Konoha, dimana dia bilang lo miskin karena lo goblok, kata dia gitu. Gua nih ya, kalau misalnya semua harta gua 0, lalu gua disimpan di satu desa yang gak ada apapun, gue yakin gue bisa jadi kaya lagi. Wih, sombong amat tuh kayak gitu. Enggak seperti itu, ya. Ada orang-orang yang udah beli beli Bitcoin dari semenjak Bitcoinnya harganya 10.000 rupiah. Tapi kemudian pas udah banyak, kemudian salah ngirim alamat, habis ludes semua, bisa jadi gitu. Ya pokoknya udahlah. Jangan khawatir dengan apa yang jangan khawatir kita nggak dapat apa yang kita inginkan, karena
semuanya udah jadi ketetapan Allah. Oke. Baik, sekarang obatnya. Ini obat dengki teman-teman ya. Kita malah terlalu banyak di teori nih, gak masuk ke kisah-kisah nanti malah. Obat dengki teman-teman ya. Satu, takutlah. Dosa dengki ini kalau berlanjut-lanjut sampai akhirnya menyalahi takdir Allah, kita bisa murtad dari Islam. Dan itu udah cukup untuk membuat kita takut sama dosa dengki. Lihat orang-orang yang sampai dengkinya ke tahapan dimana dia ngomong, ya Allah, kenapa engkau ngasih ke dia segitu? Kenapa ngasih ke akunya sedikit? Engkau gak adil ya Allah. Detik ketika dia ngomong engkau gak adil ya Allah, dia murtad dari Islam menurut kesepakatan ulama. Kalau kita ngomong Allah gak adil, itu kita murtad dari Islam. Titik. Gak ada uzur. Gak ada uzur kecuali kaum Murji'ah aja yang ngasih uzur. Kalau kita ngomong Allah gak adil, kita keluar dari Islam, kita murtad dan kita masuk neraka selamanya kalau kita gak syahadat dan taubat. Pernah gak kalian ngomong kayak gitu? Hati-hati. Kalau kalian pernah iri atau mungkin kalian orang pernah zolim ke kita, lalu kemudian dia dapat nikmat dari Allah, terus kita bilang, ya Allah, dia zolim ke aku, kok engkau kasih ke dia nikmat, kok gak adil ya Allah, kita murtad dari Islam. Bolehnya gimana? Bolehnya gini. Dia dikasih nikmat sama Allah, lalu dia zolim ke kita, lalu dia dikasih nikmat, kita ngomong ke Allah, ya Allah, kau memberikan dia nikmat, sedangkan dia zolim ke aku ya Allah. Maka berilah dia hidayah, atau kalau dia gunakan hartanya untuk keburukan, maka hancurkan hartanya ya Allah. Gitu harusnya. Kayak siapa coba yang doa kayak gitu? Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Nabi Musa alaihissalam di surat Hud itu beliau doa, surat Yunus itu doanya wow banget. Ya Allah, hancurin harta Fir'aun, tutup hati Fir'aun, jangan biarkan dia beriman sampai dia melihat azab yang pedih. Saking udah keselnya Nabi Musa, doanya kayak gitu. Nabi Musa dan Nabi Nuh itu doanya minta kehancuran untuk umatnya. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa doanya minta ampunan untuk umatnya. Dan dua-duanya diperbolehkan. Lihat situasi kondisi. Ya. Sehingga jangan bilang, oh saya mah lebih suka sama Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Hati-hati, bahaya ngomong kayak gitu. Gak boleh. Nabi Musa, Nabi Nuh dua-duanya mulia dan doa mereka adalah doa terbaik. Dan ternyata doa Nabi Musa adalah, ya Allah hancurkan harta mereka, tutup hati mereka, jangan biarkan beriman sampai melihat azab yang pedih. Karena emang udah keterlaluannya, bener-bener keterlaluan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Nabi Musa gak bilang, ya Allah kenapa Fir'aun kaya? Kok aku jadi miskin ya Allah? Pas aku udah jadi nabi kok aku diusir Fir'aun terus jadi miskin? Enggak. Nabi Musa gak ngomong kayak gitu. Ya, jadi hati-hati kalau kayak emang kita udah dizolimi sama seseorang. Ini kan ada kemarin yang pekan lalu yang cerita, dia dizolimi sama seseorang, alhamdulillah dia udah tobat, udah syahadat lagi, udah nyesel dan udah berterima kasih ke Arizal juga atas materi pekan lalu. Jadi dia nyadar ketika dia dizolimi sama si dokter itu, teman sekelasnya, lalu teman sekelasnya jadi dokter sukses, dia marah ke Allah. Ya Allah, kenapa dia kan zolim ke aku, kenapa dia jadi dokter? Ini gak adil ya Allah. Murtad itu pas dia ngomong gitu tuh. Dan dia udah tobat, alhamdulillah. Semoga Allah ampuni ya. Dan kalau ada di sini lagi, izin ya saya menyampaikan ini. Karena ini kan saya memuji kamu justru. Oke. Itu yang pertama ya. Obatnya adalah takut sama dosa dengki. Yang mana kalau sampai tahapan nyalahin Allah, kita murtad dari Islam. Itu udah, kalau Arizal poin ini aja udah cukup sebenarnya. Udah gak berani untuk dengki itu. Dengan mengetahui efeknya bisa sampai ke tahapan murtad. Walaupun secara umum dengki itu gak bikin murtad. Enggak. Tapi kalau sampai tahapan itu bisa murtad. Dua, renungi bahwa dengki itu hanya akan nyakitin diri kita sendiri. Andai kita bukan orang Islam, andai kita orang kafir, andai na'udzubillah. Ini andai aja ya. Orang kafir juga ngerti kok kalau dengki itu benar-benar bikin hati nyiksa. Coba aja lihat kalian lomba-lomba ya, pertandingan-pertandingan yang mana pemain yang kalah kelihatan banget marah dan benci kepada pemain yang menang. Coba perhatikan. Jangan perhatikan dari
Persija jangan ya, karena mereka muslim ya. Kita coba ambil contohnya adalah dari lomba-lomba negeri-negeri yang kafir misalnya. Mau itu lomba bola kayak atau lomba apapun, terus kalian coba lihat bagaimana si yang kalah memperlihatkan banget kebencian, kemarahannya kepada yang menang. Kebencian, kemarahan kepada yang menang itu pasti muncul karena apa? Karena dengki kan. Karena dia nggak ingin disaingi. Dengki kan. Orang-orang kafir itu ketika dia ngeliat orang lain dapat nikmat lalu dianya hatinya nyesek, maka si orang kafir ini akan nyadar, kenapa sih aku harus terpengaruh sama orang lain? Kenapa hidupku harus dikuasai oleh orang lain? Aku harusnya fokus sama diriku sendiri. Gak usah mikirin orang lain kecuali yang bisa mengupgrade diriku. Kalau aku ngelihat orang lain sukses selalu aku jadi marah gara-gara kesuksesan dia, itu cuma bikin hatiku jadi makin nyesek, itu bahkan ngerusak mentalku. Buat apa aku ngerusak mentalku sendiri? Udah aku pengen fokus deh sama kehidupanku sendiri. Gak usah banding-bandingin dengan kehidupan orang lain. Itu kan orang-orang kafir yang ngomong kayak gitu loh. Yang ngasih statement bahwasanya kita nggak usah bandingin antara diri kita dengan orang lain. Ya, setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Itu kan mereka lagi menghibur diri mereka agar tidak dengki. Jadi orang kafir aja ngerti konsep masalah dengki itu ngerusak dirinya sendiri, ngerusak mentalnya sendiri. Apalagi kita yang muslim. Harusnya kita lebih paham. Kalau dengki itu benar-benar nyesekin diri sendiri. Selain nanti azab di akhirat. Oke? Kemudian yang terakhir teman-teman. Obat dari dengki adalah lakukan kebalikan dari konsekuensi dengki. Wah, bahasanya udah berat nih. Lakukan kebalikan dari konsekuensi dengki. Contoh, AA dengki ke Elwin, akhirnya AA gibahin Elwin. Maka obatnya adalah AA puji-puji Elwin di belakang Elwin. Gitu. AA dengki ke Milzam, sehingga AA melototin Milzam. Rubah dari melotot jadi senyumin. Gitu. AA dengki ke Dirli, sehingga AA mukul Dirli. AA harus ganti dengan apa? Minta maaf, elus-elus, tapi takutnya jadi enggak ini. Maksudnya minta maaf terus habis itu kasih uang kayak sebagai minta maaf aja. Mungkin ada yang nanya, tapi terlalu maksakan. Ya gak sih? Misalnya lagi dengki sama si Elwin, terus saatnya kelihatan banget ketus banget, pedes banget. Terus habis itu tiba-tiba gitu. Senyumnya maksakan senyumnya. Tapi itulah yang namanya mujahadah. Itulah yang namanya jihad. Jihad untuk melawan nafsu tuh gitu, emang awalnya dipaksain. Dan nantinya orang yang kita dengki, dia kan ngeliat nih, kan terkadang kita tuh menampakkan banget kedengkian kita ke dia. Dia pun ngeliat kita tuh dengki banget sama dia. Pas lagi kita pelototin dia, tiba-tiba kita senyum, walaupun senyumnya kelihatan kepaksa. Nanti si orang yang kita dengki itu akan ngeliat, wah, dia kelihatannya dengki sama saya, tapi dia lagi berjuang ngilangin dengkinya nih. Ini buktinya dia baik terus ke saya. Buktinya dia ngasih hadiah ke saya. Nanti si orang yang kita dengki akan jadi semakin baik ke kita. Dan bahkan gak menutup kemungkinan dia jadi nge-share kenikmatannya ke kita juga. Akhirnya kita jadi jatuh cinta sama dia. Jadi gak ada dengki lagi. Ngerti gak ini? Harus kasih contoh lagi ya. Si Ian dapat duit 100 juta dari Elon Musk. Pelit banget, Elon Musk cuma ngasih 100 juta. Oke, 1 triliun dah. Terus hati langsung tiba-tiba kalau ngeliat si Andrian langsung jadi ketus banget. Lalu setelah ngedengerin kajian ini, pas aku ketemu sama Andrian lagi, Assalamualaikum Andrian. Gitu. Andrian, maafin ya kalau kemarin-kemarin saya nggak sopan sama kamu gitu. Tapi bukan ngejilat juga gitu ya, bukan ngejilat pingin dapat duitnya, tapi tampakkan aja kalau diri ini bisa gitu, ngelawan rasa dengkinya. Senyum, baikin ke Andrian, tanpa berharap supaya dikasih setengah dari 1 triliun tersebut ya. Gak usah ngarep itu, gak usah ngarep nikmat yang ada di pada Adrian, gak usah ngarep yang 1 triliun. Pokoknya paksa aja untuk senyum, paksa aja untuk baik. Gak menutup kemungkinan akhirnya si Andrian jadi
respect ke Arizal. Yang awalnya AA dengki ke Andrian, dan Andrian pun tahu, waduh, si AA nih ngedengkiin saya terus nih. Lalu ujung-ujungnya Andrian tahu nih Arizal berusaha untuk gak dengki. Akhirnya Andrian baik ke AA, baik ke AA. Terus akhirnya Andrian ikut berbagi. Dari yang 1 triliun, Andrian ngasih 100.000. Itu ya misalnya. Ya kan lumayan, 100.000 kayak uang gak tuh. Dolar. Alhamdulillah. Gak jadi nyesek. Nah jadi seperti itulah teman-teman obatnya. Ya, 3, udah paham? Aduh ini lagi-lagi panjang. Ya udahlah, kajian dengki extend 1 pekan lagi ya. Jadi untuk pekan depan kita benar-benar fokus ngebahas tentang kisah-kisah indah para ulama yang benar-benar jauh dari dengki, para ulama yang benar-benar indah banget lah akhlak-akhlak mereka, insya Allah ya. Jadi maafin kalau 2 pekan ini jadinya malah fokus ngebahas materinya dulu, karena rasa ini penting ya. Tuh jujur ya, kalau kajian Tazkiyatun Nafs tuh inginnya selalu nyentuh hati. Seperti kajian Riyadus Solihin tadi baru ada tuh, eh Akhwat ngechat AA. Ini Akhwat udah kenal dari dulu banget kayaknya, pas kajian Riyadus Solihin dia ngechat lagi, maaf, kajian di YouTube tentang Ka'ab bin Malik kok nggak ada lagi ya ayah. Sebenarnya ada sih kajian tentang Ka'ab bin Malik beberapa pekan yang lalu, tapi nyampainya nggak begitu dalam. Dia ingin kajian tentang Ka'ab bin Malik versi yang Riyadus Solihin di Masjid Al-Furqan UPI. Karena jujur pas nyampain itu dalam banget. Dan jemaah Arizal juga itu, adik-adik Arizal pada nangis juga gitu. Saking dalamnya kisah tentang Ka'ab bin Malik waktu menyampaikan 8 tahunan yang lalu. Ya, cuman ya penting juga untuk menyampaikan ini walaupun gak terlalu nyentuh hati. Tapi penting juga untuk ngebahas tentang dengki dari sisi penyebab-penyebabnya dan obat-obatnya. Oke, dan ini sebagai penutup teman-teman. Sebelum poin penutup, mau nanya, Elwin, kira-kira gampang gak sih yang awalnya cemberut ke Elwin gara-gara dengki, lalu paksain untuk senyum? Gampang apa susah? Susah. Tapi ingat, ini adalah obatnya. Yang namanya obat tuh manis apa pahit? Tergantung, kalau obat sirup manis ya. Aduh, ngaco ya. Ya obat pada umumnya pahit. Obat tuh menyakitkan, tapi efeknya nanti jadi manis. Maka kalau kalian ngerasa, obatnya kok gini banget sih ya emang gini, obat mah gak enak. Obat dari dengki tuh gak enak. Kita kudu maksakan, yang awalnya kita udah marah, tiba-tiba harus minta maaf, paksain senyum, paksain muji. Kan kalau lagi dengki mah yang ada pilihnya mencaci maki gitu. Elwin dapat sebuah kenikmatan, yang ada apin mencaci maki Elwin. Giliran disuruh muji, akan mikir apa yang harus dipuji dari Elwin. Wah gitu kan. Yang ada, tapi itulah paksain, lawan tuh. Nanti kalau udah terbiasa, lama-lama hati tuh jadi plong, jadi bersih. Karena emang tabiat manusia tuh kotor, jiwa manusia tuh busuk, sehingga untuk membersihkannya perlu ekstra banget effort. Oke? Nah ini poin terakhir teman-teman. Kadar dengki tuh sampai ke tahapan mana sih kita dimaafin? Jadi gini ya, dengki itu ada 3 tipe nih. Dari semua yang kemarin poin-poin, ini versi barunya ya. Ada orang yang dengki dan dia tampakkan kedengkiannya. Oke? Contoh Elwin, kasih contoh deh biar connect. Iya, kalau ketemu orang yang kita dengki itu kita kayak sinis gitu ya. Sinis gitu. Kalau kita ketemu sama orang yang kita dengki, kita sinis. Berarti dia dengki di hati plus dia tampakkan secara lahiriah. Oke? Ulama sepakat ini dosa besar. Ini dosa. Ini bisa menggugurkan amal kita, bisa ngapus amal-amal soleh kita. Ya, bahkan kalau sampai ke tahapan kita nyalahin Allah, kita murtad dari Islam. Adapun kalau kita nggak nyalahin Allah, tapi kita kesel aja sama orang yang kita dengki, maka di situ itu ngebakar amal kita, terkikis tuh amal soleh kita. Tipe kedua adalah kita dengki di hati, dengki banget di hati, tapi kita nggak tampakkan secara fisik, secara lahiriah kita nggak tampakkan. Jadi kalau misalnya dengki ke Elwin, nggak menampakkan wajah ketus, enggak, tapi juga nggak senyum, enggak. Jadi kayak secara wajah mah datar-datar aja. Win apa bro? Gitu. Tapi di hati bener-bener kebakar sama dengki.
Untuk yang tipe kedua, di sini ulama khilaf. Sebagian ulama berpendapat dia dimaafkan. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam dalil, pendapat yang terkuat adalah orang semacam ini dia tetap terhitung dengki dan dia tetap dosa besar. Hanya saja dosanya di bawah tipe yang pertama. Kalau yang pertama mah udah dengki terus dia tampakin dengkinya, diliatin banget gitu, terang-terangan. Kalau yang kedua dia dengki tapi dia gak perlihatkan kedengkiannya secara fisik. Nah, untuk yang tipe kedua sekali lagi menurut sebagian ulama Hasan Al-Basri diantaranya berpendapat ini nggak apa-apa. Tapi pendapat yang lebih tepat adalah ini tetap dosa, tetap dihukum sama Allah kalau kita masih punya dengki. Yang ketiga, kita nggak tampakkan secara lahiriah jelas dan kita juga ada dengki di hati, tapi kita benci dengan kedengkian kita. Dengkinya masih ada, tapi kita nyadar itu salah dan kita benci. Nggak seneng si Zain cerdas di sekolah ranking 1. Dengki ke Zain. Tapi juga benci sama kedengkian Arizal. Nyadar kalau dengki ini dosa besar, salah, dan bahkan mencela diri sendiri. Kenapa kamu harus dengki ke Zain? Tapi rasa dengkinya masih tetap ada gitu, gak hilang. Maka ini ulama sepakat dimaafkan untuk yang ini. Karena dia udah berusaha melawannya. Dan nanti kalau kita udah terus bisa ngelawan abis-abisan, nanti lama-lama hadiahnya dari Allah level tertingginya adalah kita jadi bisa bahagia ngelihat orang lain bahagia. Bahkan kita bisa bahagia ngelihat orang yang menzolimi kita bahagia. Oh, ini udah level luar biasa. Ada loh orang yang pernah sakiti, jelas rasa sakiti, lalu kemudian orang tersebut dia dalam kondisi sangat sakit hati ke Arizal, yang terlontar adalah apa? Semoga Allah merahmati dan mengampunimu. Itu benar sampai sekarang nggak lupa. Doa Arizal secara spesifik, ya Allah, buat dia mau memaafkanku dunia dan akhirat ya Allah. Sayangi dia ya Allah. Masih ingat itu 8 tahun yang lalu. Masih ingat 8 tahun yang lalu dia ngucapin itu ke AA. Dalam kondisi nyakitin dia bilang, semoga Allah merahmati dan mengampunimu. Itu benar sampai sekarang nggak lupa. Terkadang ada ya perbuatan-perbuatan manusia yang benar-benar nyentuh hati kita banget. Yaitu membuat kita jadi gak bisa melupakannya. Dan itu jadi kebaikan buat dia. Coba setiap kali ngedoain dia jadi kebaikan gak buat dia? Jadi. Makanya banyak-banyak beramal yang ekstrim baik lah teman-teman. Jangan selalu ada yang zolim, doain kehancuran. Doain kehancuran. Emang kadang-kadang gitu keras sih. Tapi jangan semuanya diterapin yang Ariza sampaikan. Kalau ada pilihan yang lebih baik, coba yang lebih baik itu. Ya, cobain deh. Karena terkadang akhlak yang baik, yang spesial kayak gitulah yang menjadi sebab kita masuk surga. Atau greget pengen nyampein poin-poin ini, kisah-kisah ulama ini, cuman waktu udah gak cukup, udah jam 10 teman-teman. Tapi semoga poin-poin tadi kalian bisa ngambil pelajarannya. Dan sangat berharap kalau kalian tuh nyatet ya. Emang sekarang udah jarang yang ngirim resume ke AA. Tapi buat kalian yang nyatet dan kalian bisa paham, sangat bersyukur ke Allah. Kemudian berterima kasih ke kalian. Itu aja dari Arizal, masih ada 10 menitan lagi buat sesi tanya jawab. Jangan lupa besok pagi jam 6.30, 5.30 kita kajian fikih insyaallah. Ustaz, saya melihat hampir semua di sekolah umum masih banyak belum menjelaskan tentang dengki secara detail. Dan apabila dengki bisa keluar dari Islam, emang sih belum banyak. Karena ya kan Arizal kan alhamdulillah udah bahas kitab tauhid secara rinci, sehingga materi tentang dengki bisa susupi materi tauhid juga. Ya, seperti itu. Punten terkait hadis balap unta tadi, apakah bisa dipahami berarti ketika di posisi bawah suatu saat nanti pasti akan Allah angkat dari segi dunia dan akhirat? Belum tentu. Kalau yang di atas pasti suatu saat akan Allah turunkan, tapi kalau yang di bawah belum tentu akan dinaikkan. Ya, jangan GR ya. Tapi boleh berjuang lah, boleh, nggak ada masalah. Ya. Cuman yang di bawah belum tentu naik ke atas. Apakah benar dalam Islam ada pembahasan tentang halal atau tidaknya merampas harta orang kafir? Kalau emang boleh merampas harta orang kafir dalam beberapa kondisi, yaitu kafir harbi. Kafir harbi, ya. Adapun kalau kafir zimmi nggak boleh. Oke. Ada lagi yang mau nanya?
nggak usah takut teman-teman. Kan kalau di kelas teh, kalau kita nanya terus teh kesel, jadi guru nggak cepet-cepet ngebebasin kita untuk istirahat ya. Cuma kalau di sini kan kalau emang ada yang mau pulang ya sok we pulang. Kalau ada yang mau off silakan we leave Zoom, gampang. Jadi kalau yang masih mau nanya silakan tanya ya. Oke, nggak ada? Asli nih. Mungkin lagi pada ngetik ya. Kalian teh ngerti nggak materi AI? Paham Elwin? Elwin teh ngantuk tapi masih berjuang, senang banget Elwin. Capek ya? Ya Sakit, lagi udah sakit. pakai enak badannya. Oh Masya Allah, makasih Elwin ya. Ya. Bener seneng loh kalau ada yang sakit. Maksudnya kalau ada yang sakit terus tetap berjuang gitu. Saya ngelihat Elwin bener-bener berjuang fokus padahal kelihatan lagi nggak enak, nggak nyaman gitu. Jika kita masbuk dan masuk ke jemaah dan posisi imam sedang sujud, apakah kita harus takbir 2 kali? Iya, takbirnya 2 kali. Jangan cuma sekali. Jangan cuma sekali. Oke, ada tambahan dari Dito nih ya. Setahu saya ilmu psikologi biasanya ada nilai akurasinya. Adapun untuk hubungan warna dan sifat setahu saya akurasinya kecil. Nah gitu ya. Jadi kalau ada tadi yang di data dan sebagainya, kalau nilai akurasinya tinggi bisa kita percaya. Tapi kalau nilai akurasinya kecil itu jangan. Itu nanti jadinya kayak tahayul gitu. Ya seperti misalnya golongan darah A punya sifat A, B, C misalnya gitu ya. Orang yang golongan darahnya B biasanya suka nyanyi, nggak nyambung kan ya. Ada orang yang golongan darahnya B tapi suaranya serak-serak ngagerebek gitu ya. Jadi jangan dihubung-hubungkan kalau yang emang nggak ada hubungannya. Oke. Maaf melenceng sedikit nggak apa-apa. Rehan, makasih. Rehan nanti 2 pekan lagi bakalan ke Bekasi. Jadi nanti kalau kajiannya di Bekasi atau Jakarta ikut lagi ya. Apakah jika kita kesal karena perilaku orangnya seperti cara ngobrol atau bercandanya itu juga dosa dan termasuk dengki? Gak apa-apa kalau kita kesel dengan seseorang karena gaya ngobrol dan bercandanya yang emang bikin gak nyaman, itu gak apa-apa ya. Misalnya cara ngobrolnya emang bukan cara ngobrolnya nggak dosa, bukan obrolan yang maksiat, tapi cara ngomongnya tuh bikin gak enak. Itu boleh kita nggak suka, itu wajar. Sebagaimana mie yang kepedesan, makan mie kepedesan haram nggak? Enggak, tapi ada sebagian yang nggak suka kan, gitu. Jadi ada sifat-sifat manusia yang kita tuh nggak cocok, walaupun sifat tersebut bukan keharaman, ada yang seperti itu, dan itu wajar. Yang penting kita jangan zolim, ya. Aziz baru muncul. Aziz lagi sama Regan, Aziz lagi pindahan kontrakan ya. Kalau misal punya temen yang suka nyakitin, lalu dia juga orangnya punya kayak pinter tapi nggak sholat, tapi suka banget ngerendahin saya. Apakah dengki ke orang itu juga salah? Nah, Ziz, yang didengki apanya? Kalau dia nggak sholat, dia kaya, tapi dia nggak suka ngegunain kekayaannya untuk maksiat, ya jangan dengkiin kekayaannya. Pastikan kita hanya dengki suatu nikmat yang emang dia gunakan untuk maksiat. Adapun kalau nikmatnya nggak dipakai untuk maksiat, ya jangan didengki. Dia nggak sholat, dia kaya, tapi rajin sedekah. Terus kita dengki hartanya, ya nggak boleh. Karena dia hartanya nggak dipakai untuk maksiat, jadi ngapain kita dengki? Perihal dosa dengki ini, kalau kita mau tobat atas dosa dengki yang pernah dilakukan pada seseorang, harus minta orangnya atau minta maaf kepada orangnya atau enggak? Bagus banget, Riz, ya Allah. Bagus banget, artis senang pertanyaan cerdas kayak gini. Hampir kelewat poin ini. Kalau kita dengki dan dengkinya udah ditampakkan secara lahiriah ke orang yang kita dengki, maka iya minta maaf ke orang yang kita dengki. Adapun kalau dengkinya di hati, tanpa kita menzolimi orang lain tersebut, maka nggak usah minta maaf. Karena kalau kita dengkinya baru di hati doang, belum kita realisasikan ke orang yang kita dengki, hakikatnya dosanya hanya antara kita dengan Allah. Cukup tobat ke Allah aja. Ya. Tapi kalau udah ngejudesin, iya minta maaf ke orang yang dijudesinnya. Gimana kalau kita nggak menampakkan secara lahiriah ke orang yang kita dengki, tapi kita ngeainin? Wah, kalau ngeainin ini agak ribet. Soalnya terkadang kita nggak nyadar ke orang-orang yang kita ainin, ya. Dan orang yang diaininya pun nggak tahu siapa yang ngeainin.
Wallahu alam kalau kayak gitu nggak tahu kalau udah kaitannya dengan ain, karena ain itu udah perkara supranatural. Oke? Oke, ada pertanyaan ini. Saya kadang suka kesel dengan pengendara motor atau mobil yang merokok di jalan. Bagaimana cara menyikapinya? Saya ingin mendoakan orang tersebut keburukan, tapi takut keburukan ke diri saya. Pagi ini aja udah ngedoain 3 atau 4 perokok gitu. Doain keburukan kepada orang yang ngerokok di jalan. Karena itu efeknya udah jelas. Udah ada orang yang mati gara-gara orang dirokokin di jalan. Asapnya, apa namanya teh? Apinya kena ke mata yang di belakangnya, lalu kecelakaan. Makanya itu mah ngelihatnya sebagai kezoliman yang keterlaluan. Ngerokok di jalan tuh, lagi ngendarain motor ngerokok tuh udah keterlaluan. Ya. Begitupun orang-orang yang ngerokok di tempat yang ber-AC. Itu udah keterlaluan banget, itu ngerusak. Siapa sih yang itu tuh ya? Ada menteri, bukan menteri atau apa gitu. Kalau nggak salah menteri yang baik banget, bagus banget kinerjanya. Dia meninggal, dia bukan perokok tapi dia mati karena jadi perokok pasif. Teman-temannya yang lainnya ngerokok. Itu menteri bukan? Bukan. Bukan, Jadi apa? ketua Ketua apa? pas penanggulang Meteorologi ya? ya ya itu. BMKG ya Ya kan? BMKG Iya. betul ya. Iya. Itu meninggal karena jadi perokok pasif. Itu udah jelas zolimnya, bro. Udah jelas. Ya. Maka Amang ngedoain keburukan karena ngelihatnya itu sebagai kezoliman yang terlalu jelas gitu. Gak tahu diri. Dan berharap banget, tahu ini bukan tipe orang yang beranian banget kecuali dalam beberapa situasi kondisi. Orangnya lebih memilih lemah lembut. Jujur aja ke kalian, ini sifat basicnya lemah lembut. Tapi dalam beberapa kondisi keras, tapi jarang banget keras sampai gogoakan teriakan kayak gitu, jarang ya. Kayak misalnya contoh aja, dulu pernah lagi di Alfamart lagi hujan deras, ada ibu-ibu bawa anak berdiri dan ada kursinya kalau nggak salah ada 2 orang gangster lagi duduk gitu, kelihatan preman kayak gitu lagi duduk, sedangkan ini ibu-ibu berdiri nunggu hujan. Beranikan diri pada saat itu, Kang punten banget Kang, ini ada ibu yang perlu duduk. Berani walaupun itu gangster gitu, tapi tetap ramah, nggak dengan marah-marah. Tapi berharap banget kalau ada di antara kalian yang punya sifat tegas, keras, dan lihat situasi kondisi juga, kalian bisa ngelakuin yang lebih greget. Tidak membahayakan, tapi bisa memberi efek jerak. Bukan nonjok, bukan ngedorong pemotornya, bukan ngambil kunci si pemotornya, tapi ambil rokoknya. Gitu. Ini ambil si rokoknya terus bilang, Pak, jangan ngerokok di jalan. Jatuhin, injek. Kalau itu bisa bagus, tapi konsekuensinya terima sendiri, oke? Ya, gak semua orang gitu, tapi biasanya kalau ibu-ibu bisa lebih diterima sih. Kalau ibu-ibu yang militan gitu ya, maksudnya ibu-ibu sebagai pelaku kebaikannya. Ibu-ibu militan ngelihat ada yang rokok, Kang tongkit waktu lah, gitu misalnya gitu. Biasanya si akang-akangnya pada ciut, bahkan preman pun takut sama emak-emak biasanya gitu. Maaf Bu, ya gitu. Kenapa coba preman-preman kadang takut sama emak-emak kalau yang marah di tengah jalan? Karena preman ini kalau ngebalas dengan mukul, nanti dia akan turun banget wibawanya dan kehormatannya di kalangan teman-teman preman lain dan juga netizen gitu. Karena cowok preman mukul ibu-ibu gitu turun banget, makanya mereka lebih milih ngalah gitu. Dan itulah yang sebabnya kenapa kita sangat takut dengan konvoi emak-emak motor, itu sangat menakutkan sekali teman-teman ya. Pastikan jauhi, itu adalah salah satu sumber paling berbahaya itu. Kalau emak-emak udah konvoi itu jauhin, percaya deh. Ngomong ini serius walaupun emang rada lucu juga, cuman bener kalau ada emak-emak konvoi jauhi. Kalau nggak mau celaka, karena mereka salah satu penyebab kecelakaan terbanyak itu emak-emak ya. Oke. Nah, buat akhwat-akhwat yang senang naik motor, niatin, ya Allah aku naik motor dengan niat supaya nggak jadi emak-emak yang zolim gitu ya. Jadi pahala tuh naik motornya nanti. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi besok pagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang berhak disembah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.